Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Asaddun nasi bala'an anbiya'u thumma ulama'u thumma amsalul amsalu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya kepada kita semua. Kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Islam, iman, dan ihsan. Kenikmatan yang luar biasa ini, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadikan. Selawat Nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya, motivasi hidup dan kajian kehidupan, yang kita belajar bersama, yang kita menelaah bersama di dalam kitab Durratun Nasihin ini, bahwa di dalam suatu meninggalkan kemaksiatan itu harus teknisnya, harus ada rasa sabar, rasa khauf, takut pada Allah, rasa membenarkan Allah dan Rasulnya. Harus ada rasa ridha kepada Allah, harus ada rasa rujak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita belajar bersama dalam kitab Durratun Nasihin. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Asaddun nasi bala'an al-anbiya'u summa ulama'u summa amsalu wa amsalu. Yang artinya, orang-orang yang paling banyak menerima cobaan adalah para nabi, lalu para ulama, lalu orang-orang biasa dan biasa. Artinya apa? Barang siapa yang dekat pada Allah, barang siapa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah dan bala yang menimpanya di dunia adalah banyak sekali. Artinya apa? Orang yang semakin dekat dengan Allah, orang yang semakin dekat dengan Allah, orang yang semakin dekat ridhonya Allah, Allah akan memberi ujian, Allah akan memberi cobaan yang menimpanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang itu benar-benar tambah iman, benar-benar yakin pada Allah, benar-benar membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar bahwa dunia ini adalah milik Allah, bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, kegiatan apapun yang dilakukan manusia, ibadah, muamalah, sosial dan sebagainya, itu atas rahmat dan anugerah Allah. Jadi orang yang semakin dekat dengan Allah, orang yang semakin ridhonya dengan Allah, itu akan diberi ujian dan cobaan. Barang siapa yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah dan bala yang menimpanya di dunia adalah banyak sekali. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, yang artinya orang yang paling banyak menerima cobaan adalah para nabi, karena para nabi itu sangat dekat dengan Allah. Lalu para ulama itu sangat dekat dengan Allah. Lalu orang-orang biasa dan biasa. Artinya apa? Setiap orang semakin tinggi, derajatnya setiap orang makin tinggi, harkatnya setiap orang makin dekat dengan Allah. Itu pasti cobaannya akan lebih besar. Ibarat orang itu kalau memanjat pohon kelapa, semakin tinggi. Mungkin dari bawah tidak ada angin berhembusan, dari tengah mulai ada angin berhembusan lebih kencang, di atas angin lebih tinggi. Itulah angin dari bentuk cobaan dan bala. Ketika orang itu sudah di atas papahnya pohon kelapa, dia akan semakin enjoy dan nyantai.
Tinggal apa tujuannya naik? Tinggal tujuannya apa memanjat pohon itu? Mengambil buah kelapa atau teganya? Tinggal dipapa, duduk santai sambil bergandolan, mengikatkan erat badannya pada pohon, ambil buah kelapanya, ambil kelapanya. Itulah ibaratnya. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ujian dan cobaan. Semakin tinggi orangnya, derajatnya, pangkatnya semakin tinggi. Semakin dekat dengan Allah, maka ujian-ujian hidup pasti akan lebih banyak. Para ulama itu lebih banyak cobaannya. Para nabi lebih banyak cobaannya karena dia dekat dengan Allah. Tapi kenikmatannya luar biasa dekat dengan Allah. Seperti orang yang sudah berhasil memetik buah kelapa ketika sudah di atas. Walaupun banyak angin berembusan, tapi harapan rojak kepada Allah, tapi harapan untuk mendapatkan buah kelapa semakin mudah diambillah. Turun dan menikmati buah kelapanya, sama halnya dengan itu. Artinya apa? Jangan kaget ketika kita dekat dengan Allah, kita diberi ujian dan cobaan oleh Allah. Itu adalah suatu kasih sayang Allah. Ujian dan cobaan adalah suatu kesayangan Allah pada kita sebagai hamba Allah. Suatu cobaan ujian adalah suatu tuntunan dari Allah. Karena Allah akan memberi ujian dan cobaan terhadap hambanya itu sesuai kapasitas kekuatannya masing-masing. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha memberikan anugerah dan rahmatnya. Allah akan membantu kita sebagai manusia hamba Allah ketika dicoba oleh Allah, akan dibantu oleh Allah. Semakin dekat dengan Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Semakin dekat dengan Allah, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Walaupun kita diberi ujian dan cobaan, balak dan sebagainya, Allah akan membantu untuk menyelesaikannya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bisa'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun." Yang artinya, sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dan dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sudah jelas bahwa ketika manusia itu diberi suatu ujian cobaan, entah ketakutan, entah kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, maka Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menerima ujian, cobaan dan bala dari Allah. Jadi apa? Ketika kita diberi ujian, ketika diberi cobaan oleh Allah, ketika diberi bala oleh Allah, sebenarnya Allah sayang pada kita. Sebenarnya Allah SWT memberi kesabaran pada kita supaya kita bersabar. Ketika kita bersabar, Allah akan memberikan suatu berita yang gembira kepada kita semua. Karena apa? Dengan kesabaran itu maka adanya suatu keberkahan yang sempurna dari rahmat Allah. Ada suatu anugerah yang sempurna dari rahmat Allah. Ada suatu hikmah yang sempurna dari rahmat Allah. Karena dengan lewat ujian, cobaan dan bala dan sebagainya adalah suatu petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar dirahmati Allah, benar-benar dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar pandangan perhatian terhadap urusan duniawi, semakin jauh engkau dari pandangan Allah. Karena itu sekali-kali janganlah kamu menukarkan agamamu dengan harta dan kedudukan
dan kedudukan. Sebab orang yang merendahkan diri di depan orang yang berharta, maka semakin kerdillah keadaan di depannya. Kitab Bidayatul Bidayah. Artinya apa? Artinya Allah akan memberikan rahmat oleh kita. Allah akan memberikan anugerah oleh kita. Allah akan memberikan karunia-Nya pada kita. Allah akan memberi ujian dan cobaan kepada orang yang disayang. Allah akan memberi ujian dan cobaan kepada orang yang lebih dekat dengan Allah. Namun, semua itu adalah petunjuk Allah supaya kita bersabar kepada ujian dan cobaan. Ketika kita sudah bersabar, Allah akan memberikan berita-berita yang gembira. Berita-berita yang penuh hikmah. Berita-berita yang penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan, di dalam mengalami kehidupan. Akhirnya kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang diridhai Allah, manusia yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau alam bisawab, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.